Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan teknik penyerangan beserta penanganannya dan pencegahan agar tidak terserang lagi. Pertama-tama dari sudut pandang sang penyerang ya. Di sini penyerang akan mencari celah. Contohnya seperti ini ya. Korban mengaktifkan file sharing atau folder yang di-sharing di network. Nah, otomatis file-file seperti ini bisa kita akses. Nah, sang penyerang bisa mengcopy sebagai bahan untuk disisipi virus Trojan keylogger. Nah, keylogger ini dari kata key yaitu keyboard ya, dan log itu adalah file rekaman dari keyboardnya yang nanti akan dikirim melalui email biasanya. Sini kita install dulu ya untuk Ardamax-nya atau untuk program pembuat Trojan keylogger-nya. Nah, di sini kita run. Nah, di sini ada remote installation. Oke. Kita pilih next. Nah, invisibility ini agar program kita tidak terdetek oleh Windows korban. Sini start ini dan mode, lalu remove the program from install list, di control panel tidak muncul. Untuk security kita buat passwordnya, terserah ya. Nah, security ini akan aktif jika korban ingin nge-close ya, jika ketahuan ya. Nah, untuk lanjut kita di sini ada fitur self destruct. Ini untuk program bisa menghancurkan dirinya sendiri berdasarkan tanggal ya. Dan modenya kita bisa ganti. Nah, di sini send log every, ini waktunya misalnya kita 3 menit ya, 3 menit sekali kita kirimkan melalui email. Nah, ini log-lognya kita centang semua nggak apa-apa. Lalu untuk size lognya kita 1 kilobyte aja ya. Jika lognya sudah melebihi 1 KB akan otomatis terkirim. Di sini webcam, untuk webcam kita disable aja. Nah, untuk timer screenshotnya bisa kita set 5 menit sekali, terserah kebutuhan. Nah, untuk ini contohnya kita kan itu bentuk filenya adalah teks ya, bentuk teks. Kita akan samarkan program ini menjadi notepad.exe. Oke. Untuk emailnya belum kita isi ya, berarti kelewatan. Nah, emailnya kita bisa kirim misalkan ke sini. Nah, ini email milik saya ya. Passwordnya kita masukkan, kita next. Kita untuk tes ya, kita tes dulu apakah bisa masuk. Nah, biasanya disuruh untuk enable access less secure. Nah, kita di sini enable dulu aja.
Bentar, tinggal. Oke, di sini kita buka Google Chrome. Sini saya akan skip ya sampai ke settingannya. Oke, sini saya sudah login. Nah, untuk mengaktifkan Less Secure tadi app, nah di sini ini harus diaktifkan. Nah, sudah seperti ini, kita bisa kembali ke sini, kita tes. Nah, ini kita hidupkan ya di sini ya. Masih dihidupkan. Tes lagi. Nah, kalau sudah successful, kita lihat di Gmail. Ini email utama, ini kita ganti dulu. Nah, ini email tes tadi ya, sudah masuk. Ups, salah. Ini sudah masuk ya. Jadi kita lanjutkan. Kita next. Ini sudah notepad.exe. Oke. Nah, sini setiap 3 menit akan mengirimkan lognya ke email ini via email. Passwordnya kalau sudah selesai, kita finish. Oke, kita tunggu untuk program ini membuat. Nah, selesai, disimpan di dokumen bernama notepad.exe. Kita kopikan ke folder tadi dulu.
Nah, kita akan gabungkan kedua file ini, catatan rapat dan notepad.exe. Caranya kita buka program mfile binder, lalu kita pertama akan buka catatan rapat ya. Nah, untuk pilihannya execute normally, sedangkan untuk notepad.exe di sini execute in background. Nah, jadi ketika kita membuka catatan rapat, otomatis notepad.exe nya juga akan berjalan, tetapi di background. Nah, kita set iconnya. Iconnya di sini kita cari yang paling dekat ya. Nah, ini teks ya, kan produk teks. Kita build and bin file. Di sini kita taruh sini aja ya. Namanya yaitu catatan rapat. Tak perlu catatan rapat ya, tanpa teks ya. Nah, di situ udah muncul. Nah, kita langsung kirim melalui file share ya, menggunakan protokol SMB di sini Samba. Nah, yang asli kita akan delete. Nah, otomatis seperti ini. Nah, kita langsung ke sudut pandang dari korban. Di sini udah di file download ya. Ada catatan rapat di sini. Kita buka. Nah, notepad.exe. Otomatis sebenarnya itu adalah virus ya, seharusnya. Nah, sama, isinya tetap sama, hanya saja tadi sudah disisipi oleh trojan keylogger. Nah, cara kerjanya gimana? Kita misalkan ya, korban mengakses website di sini. Misalkan login ke situs perusahaan atau sekolah atau sosial media tentunya. Misalnya kita akan login ke situs sekolah. Di sini username kita isikan. Nah, passwordnya juga. Nah, sekarang lagi kita akan coba untuk login ke Facebook contohnya. Misalkan di sini saya pura-pura masukkan email, misalnya 6 gitu ya, @gmail.com. Passwordnya kita 1 sampai 8 aja biar mudah untuk dilihat nanti kita login misalnya. Nah, di sini memang tidak masuk ya, karena cuman cobaan saja. Nah, keylogger nanti akan ngeset ya semua data-datanya. Misalkan di sini pada website kita coba cari misalkan foto lucu. Tadi kita ingat ya, keylogger akan merekam selama 3 menit atau selama
selama lognya itu sampai 1 kilobyte ya, 1 KB. Ini kita akses saja, seperti misalkan kita akses YouTube, musik, video. Ini semua akan terekam ya nanti ya. Kita nanti akan lihat di email sang penyerangnya. Oke, di sini saya sudah berada di sisi penyerang. Ya. Sudah 3 menit berjalan. Nah, di sini keyloggernya sudah mengirimkan lognya sebesar 1 kilobyte ya. Nah, kita akan bisa lihat di sini apa saja yang diketik oleh korban ya. Nah, di sini sudah ada jamnya, lalu mengakses site apa. Sini login into the site. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada username, lalu password saya. Di sini sudah ada ya. Ini juga ada password dari Facebook yang seolah-olah ya, contoh saja. Tadi ini Facebook tadi, sama di Chrome Exe ya. Terus korban tadi juga membuka Explorer, lalu IGT ini, Chrome. Saya coba-coba ya. Nah, seperti itu hasil dari keylogger, dari serangannya, hasil serangannya. Lalu seperti apa untuk cara mengatasi dari sisi korban? Misalkan korban atau akun korban tiba-tiba ketahuan login sedang login ya, padahal kita tidak pernah login. Nah, pasti berindikasi ada virus atau apapun. Nah, cara mengatasinya pertama, jalankan antivirus untuk mencari beberapa atau ada virus di komputer kita. Kita sudah download di sini. Sebuah antivirus ya. Terserah antivirusnya apa. Kalau yang lebih bagus pada Windows 10 itu ada Windows Defender. Jadi itu sangat kuat sekali. Jadi kita tidak perlu men-scan, itu sudah terdetek apabila ada virus. Nah, ini sudah muncul ya, keylogger Ardamax dari file yang dibuat oleh penyerang tadi. Nah, ini satu ya, cara untuk mengatasinya. Langkah awalnya lebih baik kita lakukan scanning atau menjalankan antivirus yang kita punya. Kedua, cara untuk mencegah. Nah, mencegah ini agar tidak diserang lagi. Nah, kita akan pasti, misalkan kita masih butuh file sharing untuk pertukaran data ya. Misalkan ini masih kita butuhkan. Nah, kita wajib menjalankan firewall. Nah, ini salah satu teknik keamanan untuk mencegah dari serangan ya. Nah, di sini kita lihat untuk file printer sharing.
sini ya, kita change setting dulu. Nah, kita tidak aktifkan, kita hilangkan centangnya pada publik tadi, kita oke. Nah, untuk mengaktifkannya kita turn on kan semua, baik home maupun public network. Oke, pasti nanti dari sisi penyerang, nah, itulah alasan kenapa jika kita ingin menggunakan file share, lebih baik jika kita ingin menggunakan maka kita yang manual ya, membuka manual, jangan dibuka terus menerus. Bisa saja di CCP atau diganti file kita jadi virus. Nah, kita akan coba lihat di sisi penyerang tadi ya. Nah, ini tidak bisa terbuka ya, karena ada firewall yang mencegah file sharing tadi. Lalu untuk ketiga, usahakan menggunakan web browser yang memiliki fitur keamanan, atau setidaknya web browser yang dijamin aman lah, terkenal ya. Contohnya Chrome sendiri sudah mempunyai antivirus untuk mengecek file yang ingin kita download. Misalnya kita ingin download virus ya, ini mendownload virus, kita misalkan saja lah, karena di luar sana juga terdapat misalkan aplikasi bajakan, misalkan Microsoft Word yang gratisan. Nah, itu bisa saja disisipi oleh seperti ini. Nah, jika kita mendownload menggunakan web browser yang terpercaya ya, maka bisa terhalang sebelum file itu masuk ke komputer kita, apalagi sampai terinstall ya. Saya misalkan ini mendownload file melalui web browser yang terpercaya, pasti akan muncul atau dihalang oleh web browser ini. Kita download misalkan di sini. Ini saya misalkan aplikasi bajakan ya. Ini setup installer misalkan Microsoft Word atau aplikasi-aplikasi yang terkenal seperti player gitu, video player atau apapun. Nah, akan muncul seperti ini. Chrome akan membloknya karena diduga ada virus atau DCP virus ya file ini. Otomatis tidak bisa kita download seperti itu. Nah, sini untuk malwarenya. Nah, sudah terdetek ya, catatan rapat tadi itu adalah virus Trojan sini yang disisipi oleh penyerang, terlihat yaitu namanya Trojan atau keylogger Artamax, sama saja. Di catatan rapat itu maksudnya Trojan, sebuah file yang disisipi oleh virus. Nah, virusnya itu adalah notepad.exe seperti itu. Nanti kita bisa hapus ya. Silakan
kalian gunakan antivirus untuk mengatasi, lalu untuk firewall untuk mencegah, dan Google Chrome juga untuk mencegah. Web browser yang terpercaya untuk mencegah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.